Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau bagaimana kondisi WNI korban penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Saudara. Informasi yang kami himpun dari KBRI Kuala Lumpur, 4 pekerja migran Indonesia yang terluka akibat penembakan ini sudah dalam kondisi stabil. Seluruh korban dikirim ke 2 rumah sakit berbeda di Malaysia. 3 WNI yang terluka saat ini dirawat di Rumah Sakit Sultan Idrisa, sementara itu 1 korban lain berada di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahmah bersama dengan jenazah korban meninggal akibat penembakan tersebut. Terkait adanya insiden penembakan tenaga kerja migran di Selangor, Malaysia, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau membenarkan korban yang meninggal merupakan warga Provinsi Riau. Namun mengenai penyebab pasti penembakan, BP3MI masih mendalami hal tersebut. Bahwasanya terjadi aksi yang tidak manusiawi oleh teman-teman APPM. Ya, mungkin secara kronologis detailnya kita belum tahu kenapa terjadi penembakan tersebut, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi korban ada 5 orang dalam insiden tersebut. Di antaranya 1 korban itu dinyatakan meninggal dunia berinisial B, dan memang wilayahnya dari daerah Riau. Tapi untuk detailnya kita masih menunggu kabar dari teman-teman perwakilan terkait dengan data korban tersebut. Hingga saat ini, Saudara, kelima WNI korban penembakan masih berada di Malaysia. Mereka berada di 2 rumah sakit berbeda di daerah Selangor, Malaysia. 3 korban dirawat di Rumah Sakit Sultan Idrisa Hospital. Sementara itu 1 korban dirawat di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah bersama dengan 1 jenazah WNI korban penembakan di Tanjung Ru, Malaysia. Kita bahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengusut kasus penembakan WNI di Malaysia. Telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Saudara, pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Oleh Soleh. Selamat petang, Mas Soleh. Selamat petang, Prof. Hikmahanto. Selamat petang. Ya, nanti akan bergabung bersama kami juga ada Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Mas Oleh Soleh, untuk kita tanyakan sepertinya apa update dari penanganan Indonesia. Oke, sudah bergabung, Mas Oleh? Iya, siap. Mas Oleh, ini kan rekan sesama Komisi 1 sudah bilang bahwa meminta Malaysia untuk transparan, kemudian meminta kronologi penembakannya juga diberi kejelasan. Update yang Anda dapat terkait dengan penanganan kasus ini seperti apa? Tentu update yang kami terima di Komisi 1 masih sebatas informasi dari media. Kita belum memanggil daripada Kementerian Luar Negeri ataupun kementerian terkait atas kasus penembakan PMI di Malaysia ini. Nah, sementara ini kami belum mendapat update yang betul-betul orsinil ya, yang bisa kami terima langsung, terutama secara khusus dari Kementerian Luar Negeri. Termasuk nota diplomatik yang sudah dikirim ke Malaysia namun belum ada respon dari pihak Malaysia. Saya rasa karena ini hari libur ya, jadi kami belum tahu apakah ada surat tembusan ke Komisi 1 dan tentunya ini apakah sudah juga secara personal melalui pimpinan, karena kami hanya sebagai anggota. Mungkin saja sudah sampai, tetapi anggota belum tahu ada update terbaru. Tapi dari Komisi 1 sendiri, apa yang Anda dorong terkait dengan penanganan kasus penembakan ini? Ada 1 WNI kita loh yang tewas akibat kejadian ini. Tentu yang pertama ya, kami sangat berduka ya atas kasus ini, karena memang kasus ini sangat disayangkan. Manakala 2 pimpinan Indonesia dan Malaysia sedang mesra-mesranya
menjalin komunikasi. Tahu-tahu ada insiden seperti ini sangat disayangkan. Yang kedua, tentu karena ada dua informasi yang berbeda. Satu keterangan bahwa ini adalah penembakan, kemudian dari Malaysia mengatakan bahwa ini penabrakan dan hal lain. Sehingga seolah-olah menurut Malaysia tidak ada pelanggaran, tetapi ini ada kecelakaan. Nah, oleh sebab itu karena ada dua informasi yang berbeda, sepatutnya dalam rangka menggali orisinilitas kejadian yang sesungguhnya, sebaiknya dibuat tim investigasi. Tim investigasi ini supaya tidak membuat panas hubungan antara harmonisasi hubungan kedua negara ini. Yang kedua juga, tim investigasi juga ini sangat penting bagaimana agar ke depan yang paling pokok adalah ke depan ini hal-hal yang tidak perlu seperti ini tidak terulang kembali. Ini yang harus kita titik beratkan. Bagaimana kejadian-kejadian yang seperti ini, apalagi tentang bagaimana nyawa seseorang ini harus kita lindungi. Negara kan wajib melindungi setiap warga negara, baik di dalam maupun yang ada di luar negeri. Nah, Apalagi Presiden itu, Prabowo baru saja mengunjungi Malaysia ya. Jadi iya. gitu. Saya ke Prof Hikmahanto. Prof, apa yang Anda lihat dari langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia? Sudah disampaikan nota diplomatik namun belum dibalas. Besok baru perwakilan KBRI kita bisa menemui para korban. Ya, sekali lagi karena ini masalah libur ya, tapi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Pertama adalah karena ini berada di yurisdiksi dan kedaulatan Malaysia, maka tentu kita tidak bisa langsung intervensi terhadap kasus ini. Jadi kita sudah minta untuk dilakukan investigasi dan tentu pemerintah perlu melakukan pengawalan terhadap proses ini. Karena memang dari fakta-fakta yang kita dengar, memang perlu diverifikasi. Saya yang dengar dari media massa, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu, mengatakan bahwa 5 orang ini di ditangkap, lalu kemudian ada yang melakukan perlawanan sehingga perlu dilakukan pelumpuhan dengan menggunakan senjata. Apakah yang ini yang benar atau misalnya memang otoritas di Malaysia melakukan tindakan yang sangat eksesif. Jadi ingat ya, kalau seorang hakim itu harus memunculkan fakta-fakta dulu baru bisa mengambil putusan. Misalnya orang membunuh Dor mati. Tapi kalau misalnya yang menembak adalah polisi, mungkin akan kita katakan, oh iya benar. Tapi kalau polisi yang ditembak adalah bukan penjahat, ya mungkin polisinya salah. Jadi Mendudukan fakta ya, ini yang harus dilakukan pertama. Apakah Anda juga setuju untuk mendudukan fakta bagaimana kronologi kejadian ini perlu adanya tim investigasi, tim khusus seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi, sehingga kita dari pihak Indonesia juga tahu, oh ternyata duduk permasalahannya seperti ini loh. ya, sebenarnya sih bisa kita lakukan itu. Kalau misalnya ada kecurigaan yang sangat luar biasa, tetapi pada saat sekarang, pada level sekarang ini, pemerintah Indonesia sepertinya ingin memberikan ruang kepada pemerintah atau otoritas Malaysia untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ingat, kalau kita kejadian di Indonesia, tentu kita juga akan tidak ingin ada otoritas asing yang ikut di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tetapi yang penting bagi pemerintah kita harus ada pengawalan, ya. Memang kita tahu bahwa Bapak Presiden ingin kebijakan luar negeri yang good neighbor policy, ya. Tetapi good neighbor policy ini jangan sampai melemahkan posisi Indonesia di dalam mendapatkan ya kejelasan terhadap perkara ini sampai pada titik tertentu. Kalau misalnya harus masuk ke persidangan, karena ingat peradilanlah yang akan menentukan benar atau salahnya, tepat atau tidaknya. Jadi ini proses masih panjang menurut saya. Kalau misalnya seperti sekarang ini, kecuali kalau misalnya ternyata memang ada tanda kutip ya kesalahan dari warga negara kita dan dilakukan perlawanan untuk melumpuhkan.
Tapi Mungkin itu apakah akan iya berbeda. kalau seandainya pun ada pelanggaran begitu, terus ada perlawanan, harus ada penembakan hingga menyebabkan satu warga negara kita tewas, Prof? Nah itu kita nggak tahu, makanya itu perlawanan seperti apa. Karena memang yang datang ke sana adalah yang tidak terdokumentasi, artinya izin dan lain sebagainya tidak Hmm. ada, boleh dibilang ilegal. Nah kalau misalnya ilegal ini tentu dia merasa pada mungkin posisi yang mungkin ya, saya tidak tahu nih terpojok ketika dihadang oleh otoritas sehingga dia melakukan Hmm. upaya-upaya tertentu. Maka kita tidak tahu. Saya Betul betul kita karena penting untuk mengetahui ya sebenarnya seperti apa duduk permasalahannya, kronologinya seperti apa, dan dari Mas Oleh sendiri juga sepakat bahwa harus ada pengawalan terkait dengan kasus ini sehingga kita tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa sehingga tidak ada klaim sebelah pihak dalam kejadian ini. Dibahas usai jeda ya Mas Oleh dan juga Prof Hikmahanto. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Menanti upaya pemerintah Indonesia dalam mengusut kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, masih bergabung bersama kami di Kompas Petang, pakar hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga Komisi 1 DPR fraksi PKB, Mas Oleh Soleh. Mas Oleh Soleh, tadi Anda bilang bahwa meminta agar pengusutan ini transparan, kemudian meminta kronologinya, tapi dalam langkah konkretnya, apa yang Anda dorong agar kasus ini juga bisa berjalan sesuai cepat dan juga cepat terbuka? Ya, kita minta untuk bagaimana Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait tentang PMI untuk sesegera mungkin menginvestigasi ya kebenaran terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di penembakan itu. Apakah kesalahan ada di PMI ataupun kesalahan ada di pihak daripada polisi Malaysia itu sendiri. Namun demikian ya tentu kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena miss daripada informasi yang berbeda-beda ini, dan tentunya kalaupun pengawalan ini ya harus jelas, harus dilakukan sampai tuntas, ini setuntas-tuntasnya, karena memang warga negara Indonesia walaupun dalam keadaan ilegal, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Berhati-hati yang Anda maksud ini karena ada kekhawatiran kasus ini bisa mengganggu begitu hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia? Ya, jangan sampai misalkan ada sebuah oknum lah, katakanlah ya di sini oknum lah ya, kita kan juga nggak tahu karena memang kita belum mendapat informasi validasi yang sesungguhnya yang benarnya seperti apa, karena memang informasi yang valid barangkali nanti kami akan didapat memanggil daripada Kementerian Luar Negeri untuk dimintai keterangan kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Kehati-hatian ini penting sekali ya, supaya tidak ada timbul konflik baru, maksud saya ke sana. Jangan sampai ada konflik yang sama-sama saling tuduh, saling curiga, sehingga ini mengganggu stabilitas hubungan luar negeri. Sehingga penting Terhadap untuk mendudukan penegakan masalahnya seperti apa ya, kronologi dan transparansi kejadiannya seperti apa. Saya ke Prof, tadi Anda bilang bahwa berikan kesempatan untuk Malaysia untuk mengusut kasus ini. Tapi menurut Anda penanganan yang dilakukan oleh Malaysia ini akan seperti apa jika kita kaitkan dengan Konvensi PBB tentang perlindungan hak pekerja migran keluarga yang sampai saat ini Malaysia belum meratifikasi konvensi tersebut. Koreksi bila salah. Ya, memang betul. Malaysia belum meratifikasi, Indonesia juga belum meratifikasi. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menggunakan konvensi perlindungan migran sebagai acuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan konvensi perlindungan migran ini juga tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang ada kaitan dengan kriminalitas seperti yang sekarang kita hadapi. Jadi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah memberikan ruang pada otoritas Malaysia. Karena apa? Kita juga harus menghormati kedaulatan Malaysia, kita harus menghormati kedaulatan dari otoritas di Malaysia untuk melakukan proses hukum. Nah, syukur-syukur kalau dari pemerintah Malaysia mengatakan kalau misalnya untuk menepis kecurigaan bahwa ini ada rekayasa dan lain sebagainya, mengundang otoritas Indonesia untuk ikut
di dalam proses memantau apa yang dilakukan oleh otoritas Malaysia. Menurut Anda Malaysia akan melakukan itu, Prof? Saya tidak tahu, tapi kalau ada undangan seperti itu, kita harus cepat merespon. Kita di Malaysia ada atase kepolisian, ada atase tenaga kerja, mereka bisa, bahkan BP2MI bisa juga lakukan. Yang ketiga, tentu harus perhatikan, karena Bapak Presiden baru saja kembali dari Malaysia, tentu beliau ingin membangun good neighbor policy. Nah, ini saya minta kepada para pejabat yang terkait dengan masalah ini, apakah dari BP2MI maupun dari Kementerian Luar Negeri, untuk hati-hati. Jangan sampai ini akan memicu seperti tadi Pak Olah sampaikan, memicu kemarahan publik yang tidak berdasar. Nanti Bapak Presiden bisa marah gitu ya. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi ini yang harus hati-hati, kita harus lakukan yang terbaik ya. Jangan kemudian kita langsung punya asumsi bahwa ini pasti Malaysia yang salah atau siapa yang salah. Tidak, kita harus beri kesempatan bagi otoritas di Malaysia untuk bekerja, dan kemudian kalau kita diundang kita tentu cepat tanggap untuk kita mau berkolaborasi seperti itu. Baik, kita nantikan seperti apa ya pengusutan kasus ini. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Prof. Hikmanto Juwana dan juga Komisi 1 DPR fraksi PKB Mas Oleh Soleh telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam sehat.